Shalom. Sekarang kita masih belajar dari tema kita di bulan ini, itu siapa Yesus menurut Paulus. Ini bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita masih melihat siapa Yesus menurut Paulus di bagian poin F-nya atau yang keenam. Bagi Paulus itu Yesus adalah pusat kehidupan. Jadi bukan sekedar Mesias anak Allah, bukan sekedar Tuhan, bukan sekedar juru selamat, bukan sekedar Allah yang maha besar, bukan sekedar gambar wujud Allah, tapi bagi Paulus Yesus itu adalah pusat kehidupan. Nah, di dalam Kolose pasal 1:16 itu dikatakan begini, karena di dalam Dialah, maksudnya di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan, ada yang tersisa? Segala sesuatu itu diciptakan oleh Yesus. Next, kata di dalam Dia, di dalam Kolose 1:16 itu tadi, bukan berarti Yesus hanya dipakai sebagai alat untuk mencipta, bukan. Jadi bukan hanya sarana untuk mencipta saja, bukan itu maksudnya. Maksud kalimat di dalam Dia adalah segala sesuatu ada, segala sesuatu itu hidup, dan segala sesuatu itu bertahan karena berada di dalam lingkup dan kuasa Yesus sendiri. Itu maksud kalimat ini kalau dipelajari dari teks yang sebenarnya. Jadi bukan hanya Yesus itu dipakai sebagai sarana, sebagai alat untuk mencipta, bukan. Tetapi maksudnya itu ini. Yesus bukan hanya menciptakan, tetapi juga tempat di mana seluruh ciptaan bergantung dan berpusat. Di dalam Yesus Kristus terdapat kehendak penciptaan dan kuasa penciptaan. Dan dalam ruang lingkup itulah tindakan penciptaan terjadi. Coba buka dulu Ibrani 1:3, kita mau lihat ini. Yesus bukan hanya menciptakan, tetapi juga tempat di mana seluruh ciptaan bergantung dan berpusat kepada Yesus. Ibrani 1:3, dikatakan demikian. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai, maksudnya Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Perhatikan, menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi Yesus itu bukan hanya mencipta, bukan hanya segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, tapi sebagai pusat kehidupan, Dia juga menopang segala yang ada dengan firman. Saudara tahu menopang? Halo? Kalau saudara nanam tanaman, nanam pisang, lalu tanaman berbuah, tandanya besar supaya tidak roboh, saudara sanggah. Saudara bikin sanggahnya, itu namanya menopang. Ketika saudara jalan tersandung, lalu tiba-tiba mau jatuh, ada yang menahan saudara supaya tidak jatuh. Itu artinya menopang. Nah, Yesus itu dikatakan Dia yang menopang segala yang ada. Yang ada di jagat raya ini dengan firman-Nya. Keren gak saudara? Keren ya, itulah Yesus yang kita sembah itu. Next. Jadi penciptaan bergantung pada Yesus, anak Allah. Dia adalah pelaku penciptaan sejak awal dan tujuan penciptaan pada akhirnya. Dia yang memegang seluruh dunia, termasuk semua hukum-hukum yang ada di dalamnya, termasuk gravitasi bumi dan hukum yang lain. Itu ciptaan Tuhan. Itu ada di dalam bingkai pemikiran Allah yang menciptakan hukum gravitasi. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Kalau Yesus tidak menopang hukum gravitasi, saudara, untuk minum aja saudara susah. Saudara contohnya mau minum begini, airnya enggak turun di mulut kita.
Kalau Yesus tidak menopang hukum gravitasi, saudara mau minum begini, terbang kemana-mana. Tapi sampai saat ini hukum itu masih berlaku karena apa? Firman Tuhan berkata, Yesus menopang segala yang ada, termasuk hukum-hukum alam yang ada di dunia ini. Itu ada di dalam kekuasaan Kristus. Sampai saat ini hukum gravitasi masih berlaku. Jadi saudara, jangan coba-coba lompat dari lantai 2. Saudara mau uji, ini hukum gravitasi benar enggak ya? Saya mau pastikan saudara pasti jatuh ke bawah, bukan jatuh ke langit. Hukum-hukum ini bukan hanya bersifat ilmiah, melainkan juga bersifat ilahi. Artinya apa? Artinya begini, ketika saudara melihat sebuah hukum ini sekalipun itu hukum alam, hukum itu ada di dalam lingkup pemikiran Allah. Itu tidak duniawi, itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi itu asalnya ilahi karena Allah yang mengatur seperti itu. Amin. Prinsip air itu selalu mencari dataran rendah. Siapa yang buat begitu? Tuhan. Yesus. Dan dia menopang itu dengan firman-Nya. Kalau Kristus tidak menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, karena dia yang buat hukum-hukum itu, saudara bisa bayangkan dah. Bahkan kita nggak bisa makan loh. Saudara nanam padi, hukumnya kan Tuhan sudah buat. Setelah sekian bulan dia berbuah, dia matang, lalu dipanen. Lalu nggak berbuah-berbuah, atau berbuah tapi nggak matang-matang. Nggak bisa dipanen. Sirkulasi hukum itu bukan hanya hukum alam, tapi itu hukum ilahi karena Yesuslah yang membuat begitu. Amin. Dan dia menopangnya dengan firman-Nya. Kalau Yesus tidak menopang semua ciptaan dengan firman-Nya, nggak ada di antara kita sekarang yang makan ikan. Karena begitu banyak ikan ditangkapi para nelayan, kadang-kadang ada mati di Tuba segala macam. Apalagi nih minggu-minggu yang lalu panen tapah kan saudara ya. Saya sampai berbicara kepada salah seorang jemaat kita yang cukup tua. Saya bilang, kalau begitu caranya apakah populasinya itu nanti nggak habis ya Pak? Karena katanya tapah itu selalu antar telurnya ke anak sungai. Pada saat-saat itulah orang-orang kita berburu tapah. Ya kan? Sampai ada yang dapat 72 kilo satu ekor. Tempoh hari Pak Aki itu nyelam, bersaksi. Dan beliau dapat tapah juga. Puji Tuhan, beliau masih ingat gembalanya diantar sebagian ke rumah saudara. Tapi beliau bersaksi, ada penyelam yang dapat sampai 70 kilo. Ibu bilang, sama besarnya dengan Pak Aki, saya bilang lebih besar dari Pak Aki. Karena Pak Aki timbangannya enggak sampai 70 kilo. Betul enggak? Itu dia saudara. Banyak yang ditangkap orang. Tapi apa pernah habis ikan itu? Ditangkap ada lagi, ditangkap ada lagi. Siapa yang mengatur saudara? Saudara pernah kasih makan mereka? Enggak. Berarti firman Tuhan yang dikatakan dia menopang semua ciptaan dengan firman-Nya, ya dan amin. Amin. Itu Yesus, pusat seluruh kehidupan saudara. Next. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 yang berkata begini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, maksudnya oleh Yesus, dan tanpa dia, tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini ayat paralelnya, Ibrani 1 ayat 3. Semua kita tahu ayat itu ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 berkata demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 3-nya ini, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa firman itu maksudnya tidak ada segala sesuatu yang dijadikan itu tanpa dia. Ayat 14 saya berkata firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Kata segala sesuatu artinya seluruh alam semesta atau segala sesuatu satu persatu secara detail. Apapun itu.
Semua berpusat kepada dia dan ditopang oleh Yesus. Itu sebabnya Paulus menyatakan bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Next. Maksudnya adalah, maksud segala sesuatu itu maksudnya, bahwa segala sesuatu berasal dari Yesus, kemudian bergerak menuju Yesus sebagai tujuan akhir. Artinya segala ciptaan bergantung pada Yesus dan bertujuan untuk melayani Yesus. Jadi Yesus yang sulung dan pusat kehidupan ini adalah Sang Khalik. Minggu lalu kan kita belajar bahwa dikatakan Yesus itu adalah yang sulung, ya kan saudara? Nah, dan pusat kehidupan adalah Sang Khalik. Sang Khalik itu artinya pencipta. Yesus adalah pemelihara dan penopang hidup dan tujuan akhir dunia ini. Coba kita buka Roma pasal 11 ayat 36 ini. Luar biasa Tuhan Yesus memberikan pernyataan ini kepada Paulus. Dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Yesus maksudnya. Dan oleh Dia, oleh Yesus. Dan kepada Dia, kepada Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kepada Dia itu artinya Bapak Ibu, segala sesuatu itu berasal dari Dia, oleh Dia, diciptakan semuanya seperti dikatakan para tua-tua di kitab Wahyu itu. Tujuannya itu semua untuk memuliakan Dia. Tujuannya itu semua untuk kemuliaan Yesus. Apapun itu. Karena segala sesuatu berasal dari Dia. Itu artinya begini, kalau saudara diberkati oleh Tuhan secara materi, secara keuangan, hendaknya kita memakai itu untuk Dia, untuk memuliakan Dia. Amin. Kalau saudara diberkati secara kesehatan fisik, hendaknya kita mempergunakan itu untuk memuliakan Dia, untuk melayani Dia. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan sesuatu yang lain, pengaruhkah, jabatankah, posisikah, di tempat-tempat dan level-level tertentu, Tuhan mau kita pergunakan itu untuk memuliakan Dia, bukan untuk mencari nama untuk pribadi kita. Amin. Oleh karenanya tadi saya katakan sangat disayangkan kalau orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi tidak membuat Yesus itu menjadi pusat segalanya. Apakah kalau kita berbicara Yesus pusat segalanya, lalu kita tidak boleh menikmati hidup? Bukan itu maksudnya. Saudara masih bisa menjalankan hobi saudara, tetapi jangan jadi hobi lebih penting daripada Yesus. Itulah maksudnya. Amin. Saudara masih bisakah atau kita masih bisakah menikmati rekreasi, wisata? Bisa. Tapi jangan hanya gara-gara itu tanggung jawab kita untuk memuliakan Tuhan jadi tergeser. Amin. Kita masih bisakah membeli sesuatu yang kita senangi? Sangat bisa. Tapi ingat, jangan hal itu jadi menggeser hatimu, jadi lebih fokus ke situ daripada ke Tuhan. Ingat, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, untuk kemuliaannya. Kalau ada ayat berkata seperti ini, berarti suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya itu dari kita. Halo? Ingat ya Bapak Ibu, saudara enggak dilarang kaya, saudara enggak dilarang berusaha, saudara enggak dilarang berbisnis, enggak. Tetapi yang Yesus mau katakan, melalui semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu itu bersumber dari Dia, dan segala sesuatu itu ditopang oleh Dia melalui firman-Nya, Dia mau segala sesuatu itu kita pakai untuk memuliakan Dia. Semua urusannya untuk Dia. Next. Jelas ya Roma itu ya tadi ya dikatakan ya.
Nah, di bagian berikut, di bagian G atau ketujuh yang paling terakhir ini di materi ini, bagi Paulus, Yesus adalah kepala tubuh. Kolose 1:18 berkata begini, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Perhatikan, seluruh kepenuhan Allah, gambar Allah, minggu lalu kita sudah belajar yang dimaksud gambar Allah itu adalah potretnya Allah. Sampai ketika saudara selfie atau foto apa, nah itu gambar saudara, itu bukan kopian, tapi itu gambar saudara, benar-benar prototipe saudara. Nah, dikatakan Yesus adalah prototipenya Allah. Dan oleh dialah, maksudnya oleh Yesus, Bapa di sorga memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Next. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Next. Bapak Ibu perhatikan ayat 23, sebab itu kamu harus, ini nasihat Paulus kepada jemaat Kristus ini. Sebab waktu itu Kolose, sekarang untuk semua orang percaya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab apa? Sebab karena Yesus adalah Mesias anak Allah. Sebab karena Yesus adalah Tuhan. Sebab karena Yesus adalah juru selamat. Sebab karena Yesus adalah yang maha besar. Sebab karena Yesus adalah gambar wujud Allah. Sebab Yesus adalah sumber kehidupan. Sebab Yesus adalah kepala dari tubuh. Itu maksudnya. Dikatakan Bapak Ibu, tetapi teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Kalau terjemahan lain berkata, kamu jangan mau digeser dari pengharapanmu sesuai dengan kebenaran Injil. Jangan mau digeser. Kenapa? Karena segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan dengan Dia. Pertanggungjawaban kita itu kepada Kristus. Amin. Setelah Paulus menjelaskan hubungan Yesus dengan segala ciptaannya pada ayat 5-17 tadi, kalau ayat paralelnya Efesus 1 ayat 9-10, kemudian Paulus menuliskan hubungan Yesus dengan jemaat pada ayat 18-23. Ini hal yang baru ini, berbicara dengan tubuhnya ini, jemaat. Pada ayat 18 Paulus menuliskan Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jemaat Kristus maksudnya. Istilah kepala mengandung makna tentang, dari teks Yunani ini ya, mengandung makna tentang sumber. Kalau bahasa Yunani kepala itu kepala, artinya sumber. Kuasa, berbicara tentang kuasa, pemerintahan dan wewenang. Itu bisa kita lihat di sini. Next. Kalimat kepala dari tubuh menyatakan keutamaan Yesus Kristus dan kesatuan orang-orang Kristen atau orang percaya kepada Kristus selaku milik Yesus Kristus. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini ditulis begini, Yesus adalah sumber kehidupan. Tubuh Kristus di sini juga dapat berbicara mengenai kumpulan orang percaya secara universal. Artinya secara menyeluruh orang percaya yang ada di jagat raya. Itu bisa juga artinya tubuh Kristus. Tapi bisa berbicara mengenai gereja lokal juga. Jemaat GBI Putu Sibau itu bisa juga dikatakan sebagai tubuh Kristus, maupun hidup kita secara pribadi, artinya masing-masing pribadi orang percaya masuk di dalam konteks tubuh Kristus itu. Artinya Yesus adalah sumber kehidupan gereja, jemaat lokal dan setiap orang percaya. Yesus Kristus adalah roh yang memimpin gereja.
Itu sebabnya gereja harus hidup dan hanya bergerak di dalam Dia. Yesus Kristus ini adalah pemimpin, Dia adalah kepala dari gereja. Oleh karena itu, karena Dia kepala dari gereja, kepala adalah sumber. Nah, jadi seharusnya gereja hidup dan bergerak hanya di dalam Yesus. Hanya berdasarkan arahan, tuntunan, dan petunjuk Yesus. Kenapa? Karena gereja itu adalah tubuhnya. Jemaat itu adalah tubuhnya. Yang menjadi pusat itu adalah kepala. Yang akan menggerakkan seluruh tubuh ini. Betul ya? Kepala gereja adalah Kristus. Jadi seharusnya gereja bergerak melayani Tuhan berdasarkan arahan dan petunjuk dari Kristus. Kenapa? Karena satu waktu kita akan mempertanggungjawabkan itu semua kepada Dia. Tanpa Yesus gereja tidak dapat memikirkan kebenaran, tidak dapat menentukan arahnya. Apakah saudara setuju? Saya sangat setuju. Tanpa Kristus gereja tidak akan bergerak sesuai dengan kehendak Dia yang adalah kepala gereja. Banyak ide mungkin ya, tapi belum tentu itu keinginan dan kehendak Dia. Bagaimana kita tahu apa yang dikehendaki Kristus dari gerejanya? Baca Alkitab. Kita belajar firman. Jangan bergantung kepada perasaan dan apa kata orang. Kalau kita punya patokan terhadap perasaan dan apa kata orang, kita akan keliru. Karena masing-masing orang punya karakteristik yang berbeda. Punya keinginan yang berbeda. Punya gaya yang berbeda. Tapi kalau kita bergerak sesuai dengan sumbernya, apa yang ada di hati Kristus, saya percaya kita sejalan dengan Dia. Dan saya percaya saudaralah gereja Tuhan, saudaralah tubuh Kristus, saudaralah orang percaya yang dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 26 tadi, yang memuliakan Dia. Jangan anggap semua pelayanan itu memuliakan Tuhan. Dan jangan anggap semua apa yang kita kerjakan itu kelihatan rohani berkenan di hati Tuhan. Jangan berpikir begitu. Saya tunjukin satu ayat. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Orang ini melayani Tuhan. Orang ini terlihat melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi gak serius, gak sungguh-sungguh. Sesuka-suka dia, bukan suka-sukanya Tuhan. Firman Tuhan berkata terkutuk orang seperti itu. Tuhan yang ngomong melalui Nabi Yeremia. Ini konteksnya Bapak Ibu. Nubuatan penghukuman terhadap Midian. Kalau baca perikop itu pasal itu. Di mana Tuhan menginginkan supaya orang Midian itu ditumpas habis dengan pedang. Nah, untuk orang yang seperti itu aja yang Tuhan percayakan, dikatakan tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan terkutuk engkau. Apalagi untuk pekerjanya yang mulia untuk memuliakan Dia. Kalau ada orang melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh, pelayanan itu tidak akan menjadi berkat. Orang itu tidak akan diberkati, tapi sebaliknya bisa terkutuk. Karena apa? Tidak berjalan sesuai dengan sumbernya. Memang Bapak Ibu, ada problem yang besar di saat kita punya komitmen, di saat kita punya keputusan untuk melangkah bersama dengan Yesus. Ada banyak dilema di sana. Faktor eksternalnya adalah karena situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Kalau saudara serius di dalam Tuhan melakukan firman, jangan heran orang-orang di sekeliling saudara akan melihat dan mengatakan bahwa saudara itu aneh. Kenapa begitu? Karena dunia sekeliling kita itu sudah sangat begitu rusak. Bagi dunia dan di mana kita hidup orang sekeliling kita, hal yang wajar itu adalah ketika kita tindakannya, perilakunya, sikapnya sama dengan mereka. Baru itu dikatakan jos. Sehingga enggak heran kalau kita dengar di kampung-kampung, wih itu pemimpin agama kami itu ya, pendeta kami itu, majelis kami itu keren.
Kerennya kenapa? Tadi malam mabuk dia. Itu yang hebat. Itu yang keren, yang jos bagi dunia. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan itu persoalan besar. Dan untuk kita bisa berjalan sesuai, selaras, seirama, selangkah dengan sumbernya yang adalah kepala dari tubuh itu, yang adalah kepala kita, ya kita harus memiliki hubungan dengan Dia dan melakukan apa yang disuruh dilakukan sesuai dengan firman. Tapi saudara siap dicap dengan dibikin stempelnya orang Kristen aneh atau pendeta aneh. Pendeta enggak mau merokok, pendeta enggak mau minum mabuk, pendeta enggak mau apalagi berjudi, pendeta enggak mau dikelang sabung, pendeta apalagi enggak mau berdarah, pendeta enggak mau menyembah berhala. Pendeta ini aneh. Ya kan saudara? Kalau saudara masih memikirkan tentang hal bagaimana supaya saudara dihormati, dihargai, diterima, disanjung oleh dunia, saya pastikan berat bagi saudara berjalan sebagai tubuh Kristus. Kita harus mati dulu terhadap daging itu. Itulah dunia yang sudah rusak karena dosa. Saya kasih contoh di bangsa kita. Bukan hanya mengenai hal rohani. Sekarang baru-baru ini yang terjadi sangat viral ya. Menteri Keuangan kita itu saudara ya. Ya kan? Aneh enggak dia menurut menteri yang lain? Aneh enggak? Aneh saudara. Aneh enggak dia menurut pejabat yang lain? Yang suka main mata itu. Aneh. Kenapa? Karena dia berusaha hidup jujur, mengelola segala sesuatu dengan kredibel, dan memberikan hatinya pro rakyat. Saya Bapak Ibu, hampir selalu saya doain beliau loh, supaya Tuhan berikan kekuatan. Sekalipun dia bukan orang percaya Yesus. Tapi gak masalah. Ada banyak cerita dalam Alkitab orang-orang yang bukan orang Yahudi, bukan percaya Yesus, dipakai Tuhan sebagai alat untuk transformasi. Saya berdoa. Syukurnya beliau jawabnya bijak sekali. Ya gak apa-apa katanya, saya gak sejalan dengan wakil rakyat. Karena saya berdiri bersama-sama dengan rakyat, bukan wakilnya. Tapi dengan rakyatnya. Oh, itu keren. Artinya apa? Di dunia di mana kita berada, di mana kita tinggal sekarang, ketidakjujuran itu, kemaksiatan itu, kedagingan, kesenangan diri sendiri itu yang dianggap normal. Ketika ada orang berdiri tegak untuk sebuah kebenaran, melakukan kebenaran, dibilang orang ini aneh. Maka tadi saya katakan di dalam doa Pir, kalau engkau mau serius di dalam Tuhan, kau siap dikatakan aneh. Dan saya sudah siap untuk itu. Bagaimana tidak? Ketika saya bicarakan ayat ini, coba buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nanti baca 1 Yohanes pasal 2 dikatakan antikris itu, nabi palsu itu, pengajar palsu itu berasal dari antara kita. Ketika saya berbicara tentang hal ini, aneh itu pendeta GBI. Saudara, kita harus sejalan dengan sumber. Amin. Coba buka Matius pasal 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus memberitahu ini sebagai nabi palsu dan pengajar palsu.
Orang ini datang tidak menyangkal nama Yesus. Halo? Orang ini datang tidak menjelek-jelekkan nama Yesus. Enggak. Mereka tidak berkata demikian. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan anak Allah. Enggak. Mereka masih membawa dan memakai nama Yesus. Bahkan kalau baca terus dikatakan mereka mengadakan tanda dan mujizat. Tapi 1 Yohanes 4 berkata, jangan langsung percaya atas setiap roh itu, engkau harus mengujinya. Apakah dia berasal dari Tuhan atau bukan? Ketika saya suarakan ini dibilang saya aneh. Bagaimana caranya kita menguji itu nabi palsu atau nabi benaran? Nanti baca Yeremia pasal 23, di situ ada dicatat semua. Salah satunya itu mereka berbicara bukan atas izin Tuhan, dan melakukan pelayanan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk cari nama, untuk cari kemuliaan diri sendiri. Itu pasti nabi palsu. Paham saudara ya? Oleh karenanya dalam 1 bulan ini, bahkan 2 bulan lalu, saya selalu ingatkan kepada saudara, belajarlah kepada orang melakukan firman. Biar yang dia tahu cuma 2-3 ayat tapi dihidupi, dilakukan, saudara, belajar dari dia. Karena dia akan bercerita tentang pengalamannya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya karena dia melakukan firman. Kalau saudara belajar dari orang yang tahu banyak ayat tapi tidak melakukan firman, engkau akan dipaksa, diindoktrin, engkau akan digrogoti dengan perkataan-perkataan manisnya, kata Paulus, supaya kita terseret kepada sikapnya yang tidak mau melakukan firman, akhirnya saudara enggak bertumbuh di dalam Tuhan. Jelas saudara ya? Kenapa itu perlu? Sekali lagi karena Paulus berkata semua berasal dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Dia adalah kepala dari tubuh. Kita kembali ke slide. Dunia semesta ini adalah ciptaan Yesus Kristus, namun gereja atau jemaat adalah ciptaan baru dia. Artinya Bapak Ibu, dunia serta segala isinya ini adalah ciptaan Yesus sejak kekekalan. Tetapi gereja, perhatikan, di dalam 2 Korintus pasal 5:17 dikatakan, ini adalah ciptaan baru. Gereja ini hanya ada muncul ketika ada orang percaya kepada Yesus. Itu maksudnya, orang percaya itu. Karena bunyi ayat itu berkata begini, demikianlah sekarang mereka yang ada dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu maksudnya saudara. Kembali ke slide. Maksudnya gereja atau jemaat adalah ciptaannya yang baru dengan air dan firman. Di sini dikatakan begitu. Dengan demikian Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dan keberadaan gereja. Ia harus menjadi penuntun dan pemimpin segala tindakan gereja. Tidak boleh yang lain. Ini yang kita bicarakan tadi. Melalui kebangkitannya dari antara orang mati, di Kolose 1:18, Yesus menjadi pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi dalam segala sesuatu. Next. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, ia membuktikan otoritasnya atas ketuhanannya yang tak terkalahkan dan menjadi bukti bahwa ia telah menaklukkan setiap kuasa yang menentangnya dan bahwa tidak ada yang lain dalam kehidupan ataupun dalam kematian yang dapat mengalahkan dia. Next. Jadi berbicara tentang Yesus Kristus dengan gerejanya, hal itu memiliki pengertian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, bahwa Yesus Kristus adalah sumber dan asal mula gereja, bahwa Yesus Kristus adalah penuntun gereja secara terus-menerus, dan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan atas segala sesuatu melalui kemenangannya atas kematian. Next. Perikop tentang siapakah Yesus itu di hadapan Paulus diakhiri dengan nasihat. Perhatikan ya, perikop yang kita bahas tadi. Jemaat harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini ayatnya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Artinya sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Yang percaya katakan amin.